Pernahkah kalian merasa uang yang kalian miliki tidak cukup untuk membeli barang yang sama seperti dulu? Itulah yang disebut inflasi. Inflasi terjadi ketika harga barang dan jasa naik, sementara daya beli uang kita menurun. Misalnya, harga makanan, kebutuhan sehari-hari, atau bahan bakar yang terus merangkak naik, sedangkan uang yang kita miliki tetap sama jumlahnya. Kenapa ini bisa terjadi? Jawabannya terletak pada uang fiat. Uang fiat adalah mata uang yang kita gunakan sehari-hari seperti rupiah, dolar, atau euro. Nilainya tergantung pada kepercayaan kita terhadap pemerintah atau lembaga yang mengeluarkannya. Sistem uang fiat ini memungkinkan bank sentral mencetak uang sebanyak yang mereka mau. Masalahnya, semakin banyak uang yang dicetak, nilai uang yang sudah ada di pasaran akan berkurang. Inilah yang menyebabkan inflasi. Coba bayangkan, kalau kalian memiliki 100.000 rupiah beberapa tahun yang lalu, 100.000 bisa membeli banyak barang. Tapi sekarang, 100.000 rupiah mungkin hanya cukup untuk beberapa barang saja. Itu adalah dampak dari inflasi. Semakin banyak uang yang beredar, semakin rendah nilainya. Di sisi lain, ada Bitcoin, mata uang digital yang muncul sebagai alternatif dari uang fiat. Bitcoin diciptakan pada tahun 2009 oleh Satoshi Nakamoto, dengan tujuan utama untuk mengatasi masalah inflasi yang terjadi pada uang fiat. Salah satu perbedaan utama antara Bitcoin dan uang fiat adalah jumlah Bitcoin yang terbatas. Bitcoin hanya ada sebanyak 21 juta koin, dan setelah itu tidak akan ada lagi Bitcoin baru yang bisa dicetak. Ini berbeda dengan uang fiat, di mana bank sentral bisa mencetak uang tanpa batas. Bitcoin juga unik karena ia menggunakan teknologi blockchain yang memungkinkan setiap transaksi tercatat secara aman dan transparan tanpa perantara seperti bank. Transaksi Bitcoin berlangsung cepat, dengan biaya yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan sistem perbankan tradisional, terutama untuk transaksi internasional. Namun, meskipun Bitcoin menawarkan solusi untuk masalah inflasi, ada tantangan besar yang harus dihadapi. Salah satunya adalah volatilitas harganya yang sangat tinggi. Harga Bitcoin bisa naik atau turun dengan cepat dalam waktu singkat. Hal ini menjadikannya lebih cocok sebagai investasi jangka panjang, bukan untuk transaksi harian. Tapi, Bitcoin tidak hanya mengubah cara kita melihat uang. Bitcoin juga memberi kita kontrol penuh atas kekayaan kita. Kita tidak lagi bergantung pada pemerintah atau bank sentral yang bisa mengatur jumlah uang yang beredar. Dengan Bitcoin, kita memiliki pilihan untuk melindungi kekayaan kita dari inflasi. Jadi, apakah Bitcoin bisa menggantikan uang fiat? Mungkin tidak dalam waktu dekat, karena adopsi Bitcoin masih terbatas. Namun, dengan semakin banyak orang yang mulai menggunakannya, Bitcoin bisa menjadi alternatif yang menarik, terutama bagi mereka yang ingin melindungi kekayaan dari inflasi. Dengan sifatnya yang terbatas dan desentralisasi, Bitcoin memberikan peluang untuk memiliki uang yang lebih aman dan bebas dari pengaruh kebijakan moneter yang bisa merugikan kita. Di masa depan, kita mungkin akan melihat lebih banyak negara dan bisnis yang mengadopsi Bitcoin sebagai alat pembayaran. Namun, untuk saat ini, uang fiat masih menjadi mata uang utama yang digunakan untuk transaksi sehari-hari. Namun, Bitcoin menunjukkan bahwa masa depan sistem keuangan bisa berbeda, lebih aman dan lebih adil bagi semua orang. Dengan kemajuan teknologi, tidak ada yang bisa memprediksi dengan pasti apa yang akan terjadi pada Bitcoin dan mata uang fiat di masa depan. Yang jelas, Bitcoin memberikan kita kesempatan untuk berpikir lebih jauh tentang bagaimana uang bekerja dan bagaimana kita bisa melindungi kekayaan kita dari inflasi. Semua ini menunjukkan bahwa dunia keuangan sedang berubah dan kita perlu siap menghadapi perubahan tersebut.